Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa, hiduplah seorang wanita bernama Farah. Ia adalah istri seorang saudagar kaya, dan ia sangat suka bergosip. Setiap pagi, ia duduk di teras rumahnya bersama teman-temannya, membicarakan keburukan orang lain, terutama tetangga-tetangganya. Lihatlah si Aisyah, kata Farah suatu pagi. Ia memakai kalung emas palsu, betapa memalukannya. Dan si Maryam, tambah temannya, ia berpura-pura sakit agar tidak perlu menghadiri pesta. Gosip-gosip ini menyebar dengan cepat dan seringkali menyebabkan pertengkaran di antara para tetangga. Farah yang merasa bangga dengan informasinya tidak menyadari bahwa ia telah merusak kedamaian di desa. Suatu hari, Abu Nawas datang berkunjung. Ia duduk di kedai kopi dan mendengar gosip-gosip Farah dan teman-temannya. Abu Nawas merasa prihatin. Ia tahu gosip adalah penyakit yang sangat berbahaya. Abu Nawas lalu mendekati si Farah. Assalamualaikum Farah, sapanya. Hamba mendengar tentang keahlianmu dalam bercerita. Hamba rasa hamba ingin memintamu untuk melakukan sesuatu, pinta Abu Nawas. Farah yang merasa tersanjung tersenyum lebar. Tentu Abu Nawas, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Hamba ingin kau pergi ke pasar, kata Abu Nawas, dan membeli seekor ayam. Setelah itu, pulanglah dan cabut semua bulunya satu persatu. Setelah semua bulunya tercabut, taburkan bulu-bulu itu ke seluruh desa. Di depan rumah, di jalan, di kebun, taburkan semuanya. Farah merasa heran dengan permintaan itu, tapi ia melakukannya. Ia membeli seekor ayam, mencabut semua bulunya, dan menaburkannya ke seluruh desa. Ia menertawakan ide Abu Nawas itu. Setelah selesai, ia kembali ke hadapan Abu Nawas. Hamba sudah melakukannya Abu Nawas. Sekarang, apalagi yang harus hamba lakukan? Sekarang, kata Abu Nawas, pergilah dan kumpulkan kembali semua bulu-bulu itu. Semuanya, tidak boleh ada satupun yang tersisa. Wajah Farah langsung pucat. Apa? Itu tidak mungkin Abu Nawas. Angin sudah menerbangkan bulu-bulu itu kemana-mana. Aku tidak akan pernah bisa mengumpulkannya kembali, jawab Farah. Abu Nawas tersenyum. Benar Farah, kau tidak akan pernah bisa mengumpulkannya kembali. Dan begitulah gosip, lanjut Abu Nawas. Gosip yang kau sebarkan itu seperti bulu-bulu ayam yang kau taburkan. Ia akan terbang kemana-mana, dan kau tidak akan pernah bisa mengumpulkannya kembali. Setiap kata-kata buruk yang kau ucapkan itu akan menyebar ke seluruh desa. Ia akan merusak nama baik seseorang. Ia akan merusak persahabatan, dan ia akan merusak kedamaian, kata Abu Nawas. Sama seperti bulu-bulu ayam itu, pungkas Abu Nawas, kau tidak akan bisa mengembalikan kata-kata yang sudah terucap. Kau tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Dan kau tidak akan bisa mengembalikan hati yang sudah terluka. Farah menundukkan kepalanya. Ia merasa sangat malu. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menyakiti banyak orang. Dan ia tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan mereka. Sejak saat itu, Farah tidak lagi suka bergosip. Ia menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan ia selalu berpikir 2 kali sebelum berbicara. Dan ia tahu Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa lidah yang tidak dijaga lebih tajam daripada pedang. Suatu ketika, di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangatnya. Di meja seberang, duduklah sekelompok pemuda yang sedang berdiskusi hangat, hampir-hampir berdebat tentang pacaran. Pacaran itu wajib,
Bagaimana kita bisa mengenal calon istri tanpa pacaran? Itu jaminan masa depan, seru seorang pemuda berjanggut tipis. Aku tidak setuju, timpal pemuda lain yang berkacamata. Pacaran itu hanya membuang waktu, bahkan bisa menjerumuskan ke perbuatan maksiat. Lebih baik fokus menuntut ilmu atau berdagang. Debat semakin sengit, dan Abu Nawas yang sedari tadi menyimak, akhirnya tak tahan untuk ikut campur. Ia berdehem pelan, menarik perhatian semua pemuda itu. "Wahai anak muda," ujar Abu Nawas dengan senyum simpul. "Rupanya kalian sedang mendebat perkara yang tak kalah pelik dari teka-teki Baginda Raja ya?" Para pemuda itu terdiam penasaran. Mereka tahu Abu Nawas tak pernah berbicara tanpa makna. "Jadi begini," lanjut Abu Nawas, "perkara pacaran ini ibarat sebuah pisau." Mendengar itu para pemuda saling pandang kebingungan. Jika pisau itu di tangan seorang koki yang mahir, ia akan menggunakan untuk memotong bumbu, mengiris daging, dan menyiapkan hidangan lezat yang memberi manfaat bagi orang banyak, jelas Abu Nawas. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Namun, jika pisau itu di tangan seorang perampok yang jahat, ia akan menggunakan untuk melukai, mengancam, dan mengambil hak orang lain. Pisau itu bisa menjadi alat kejahatan, sambungnya. Abu Nawas menatap satu persatu wajah pemuda di hadapannya. "Lalu, apakah pisau itu yang salah?" tanyanya retoris. "Bukan wahai Syekh, yang salah adalah orang yang menggunakannya," jawab pemuda berjanggut tipis dengan cepat. "Tepat sekali," seru Abu Nawas tersenyum lebar. "Demikian pula dengan pacaran, jika kalian menjalaninya dengan niat yang baik untuk saling mengenal dalam batasan yang syar'i, menjaga adab kehormatan, serta bertujuan membangun keluarga yang sakinah, maka ia bisa menjadi jalan menuju kebaikan, ibarat pisau di tangan koki. Namun, jika kalian menjalaninya dengan niat yang buruk, hanya untuk bersenang-senang, melalaikan tanggung jawab, atau bahkan mendekati zina, maka ia akan menjadi musibah, ibarat pisau di tangan perampok," lanjut Abu Nawas dengan nada serius. Para pemuda itu terdiam, merenungkan perkataan Abu Nawas. Mereka sadar inti masalahnya bukanlah pada pacaran itu sendiri, melainkan pada niat dan cara seseorang menjalaninya. Jadi, bukan pacaran itu yang wajib atau haram secara mutlak, melainkan bagaimana kalian menyikapinya dan tujuan apa yang kalian cari darinya. Selalu ingat, hati yang bersih dan niat yang lurus adalah kunci segalanya. Simpul Abu Nawas. Sejak hari itu, perdebatan di kedai kopi itu sedikit mereda. Para pemuda mulai berpikir lebih dalam tentang niat dan tanggung jawab dalam setiap tindakan mereka, termasuk dalam urusan hati. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali menikmati tehnya dengan senyum puas, telah menorehkan hikmah kecil di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Sore itu, Abu Nawas duduk di serambi masjid setelah sholat asar. Angin berhembus pelan, membawa debu lembut Baghdad. Seorang pemuda tampak duduk di sudut masjid. Wajahnya murung, pandangannya kosong. Abu Nawas menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Ada apa wahai anak muda? Wajahmu terlihat seperti seorang yang kehilangan arah," tanya Abu Nawas. Pemuda itu menghela napas. "Aku lelah Tuan Abu Nawas, hidup terasa seperti jalan yang tak membawa kemana-mana. Aku sudah berusaha, tapi tetap merasa gagal. Aku bukan siapa-siapa, tak punya masa depan," jawabnya. Abu Nawas terlihat tersenyum bijak. Ia menatap langit yang mulai menguning. "Kalau begitu, biarkan aku bercerita padamu, bukan tentangku, tapi tentang seseorang yang tak kau kenal. Seorang pemuda biasa seperti dirimu. Dulu,
Di perjalanan panjangku antara desa dan kota, aku bertemu seorang pemuda miskin. Ia tidak punya apa-apa selain kesederhanaan, tenaga, dan hati yang jujur. Di suatu jalan berdebu, ia melihat seorang kakek tua yang hampir roboh karena kelelahan. "Kek, kemana tujuanmu?" tanya sang pemuda. Kakek itu menjawab, "Aku mencari anak perempuanku di kota. Kami sudah lama berpisah," jawab si kakek. Tanpa banyak pikir, sang pemuda menunda tujuannya sendiri dan menemani si kakek. Mereka menempuh perjalanan berat, tidur di emperan toko, berbagi roti keras, dan bertanya dari pintu ke pintu. Namun sang pemuda tak pernah mengeluh. Ia tahu mungkin ia tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi ia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Hingga tibalah mereka di sebuah toko kain dan perhiasan. Di sana, mereka mendengar nama yang disebutkan dan seorang wanita muda keluar dengan mata berlinang. Ia memeluk si kakek dengan tangis tertahan. "Ayah, ini aku, Zahra. Aku mencarimu sejak lama," kata si wanita tersebut. Zahra sang anak ternyata telah menjadi wanita sukses di kota. Ia kehilangan kontak dengan ayahnya karena surat-surat tak pernah sampai. Tapi kini pertemuan itu menjahit kembali semua luka. Melihat pemuda yang menolong ayahnya, Zahra berkata, "Tanpa dia, mungkin aku tak akan pernah menemukan ayahku lagi." Beberapa bulan setelah itu, sang pemuda dan Zahra menikah. Bukan karena harta, bukan karena nasib kebetulan, tapi karena ketulusan yang tumbuh dari perbuatan baik. Pemuda biasa itu yang tadinya tak yakin arah hidupnya, kini memiliki rumah, keluarga, dan tujuan. Semua karena ia memilih membantu, bukan menyerah. Abu Nawas menatap mata pemuda yang kini mulai terangkat dari tanah. "Jadi nak," katanya pelan, "kau bilang kau bukan siapa-siapa, tapi kau belum tahu seberapa jauhnya kebaikan kecilmu bisa membawamu. Kau mungkin tak melihat hasilnya sekarang, tapi jalan hidup bisa berubah dari satu keputusan sederhana, menolong meski dunia tak peduli." Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. "Apakah kisah itu benar adanya, Tuan?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukankah yang penting adalah hikmahnya, bukan siapa pelakunya?" Dan sore itu, langit Baghdad menjadi saksi seorang pemuda yang mulai menata langkah baru, bukan karena nasihat panjang, tapi karena sebuah kisah sederhana dari seorang bijak bernama Abu Nawas. Suatu malam di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan melewati gang kecil menuju rumahnya setelah menghadiri sebuah majelis ilmu. Di sudut jalan, ia melihat seorang pemuda yang sedang mabuk, duduk di bawah cahaya remang-remang lentera jalanan, bergumam sendiri sambil tertawa-tawa. "Hei, siapa itu?" teriak si pemuda dengan suara berat. Matanya setengah terpejam dan tubuhnya limbung. Abu Nawas yang dikenal bijak namun juga suka bermain kata, tersenyum dan mendekatinya. "Aku hanyalah seorang musafir dalam perjalanan hidup." "Wahai pemuda, siapakah engkau?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu mengangkat botolnya dan tertawa. "Hahaha, aku adalah raja dari dunia tanpa beban, tanpa aturan. Dunia di mana semua orang bebas melakukan apa yang mereka mau," jawabnya. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Oh, begitu. Kalau begitu, sebagai raja, apakah kau bisa mengubah malam menjadi siang?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengerutkan dahi. "Tentu saja tidak, itu urusan matahari." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, apakah kau bisa menghentikan waktu agar mabukmu tidak pernah hilang?" Pemuda itu terkekeh. "Tidak bisa, tapi aku bisa minum lagi dan lagi." Abu Nawas tersenyum.
Jadi, kau tidak bisa mengendalikan siang dan malam, tidak bisa menghentikan waktu, dan hanya bisa memabukkan dirimu sendiri. Lalu, bagaimana kau bisa menyebut dirimu raja? Si pemuda terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Hahaha, kau licik wahai orang asing, tapi dengar ini, aku minum karena aku ingin bebas, aku ingin lupa semua masalahku. Abu Nawas menghela napas. Bebas katamu, tapi lihatlah dirimu. Apakah kau bebas dari mabukmu? Apakah kau bisa berdiri tegak tanpa terhuyung? Apakah kau bisa berpikir jernih? Tanya Abu Nawas kembali. Si pemuda mencoba berdiri, tapi tubuhnya oleng dan ia jatuh terduduk. Kau benar Pak Tua, aku tidak bebas, malah semakin terjebak, gumamnya dengan suara lemah. Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. Kebebasan sejati bukan dengan melarikan diri dari masalah, tetapi dengan menghadapinya. Kalau kau ingin bebas, hadapi hidup dengan akal yang jernih, bukan dengan menenggelamkan diri dalam mabuk. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan mata sayu lalu menunduk. Kau orang bijak, aku ingin berubah, tapi bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum. Mulailah dengan tidur nyenyak malam ini. Besok pagi, bangunlah dan carilah ilmu atau pekerjaan yang baik. Itu lebih membebaskan daripada 1000 botol minuman. Pemuda itu mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia meletakkan botolnya dan berusaha bangkit dengan tenang. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan senyum puas, meninggalkan satu jiwa yang mulai sadar dari mabuknya. Bukan hanya mabuk minuman, tapi juga mabuk akan kebebasan palsu. Waktu itu Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asik dengan Baginda Raja. Dari kejauhan sejumlah menteri menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja, celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkan. Ia tetap asik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata, "Kenapa sih para menteriku banyak yang tidak suka kepadamu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana maksudmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Bisa jadi mereka mengenal hamba hanya yang jelek-jeleknya saja," balas Abu Nawas. "Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah," tanya balik Abu Nawas. "Kamu, kalau saya ajak bicara serius, selalu mengalihkan pembicaraan," gerutu Baginda Raja. "Ampun Baginda yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kamu malah membuatku jadi bingung Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Begini saja Baginda, saya mau tanya, apakah para menteri yang tidak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah?" tanya Abu Nawas. "Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" balas Baginda Raja balik bertanya. "Saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan dalam satu ruangan yang gelap bersama seekor gajah. Karena kondisinya yang gelap,
Mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri satu mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri dua mengatakan kalau gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut karena yang ia pegang adalah ekor gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka hanya menyentuhnya sebagian saja. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah di antara mereka ada yang menjawab dengan benar? Tanya Abu Nawas. Tidak ada satupun yang benar, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa hubungannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas menjawab, mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang gajah, tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah. Padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga dengan mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya, tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri. Untuk mengenal dirimu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Di suatu pagi yang terik, rakyat kerajaan berbondong-bondong mengantri di pasar untuk mendapatkan tabung gas LPG. Sudah berhari-hari mereka kesulitan memasak karena kelangkaan gas yang melanda negeri. Antrian panjang mengular hingga depan istana, dan rakyat mulai gelisah. Bahkan ada yang meninggal karena kelelahan mengantri. Bagaimana kita bisa memasak kalau gas langka begini? Keluh seorang ibu yang sudah sejak subuh mengantri, tapi tetap tak kebagian. Sementara itu, di dalam istana, raja menikmati sarapannya. Namun, suasana tenang terganggu oleh teriakan rakyat di luar. Dengan dahi berkerut, ia memanggil penasehatnya. Apa yang terjadi? Kenapa rakyat begitu ribut? Tanya raja dengan nada khawatir. Kemudian penasehat itu menghela napas. Yang mulia, tabung gas saat ini langka di pasaran. Rakyat tak bisa memasak, harga makanan pun melonjak tinggi. Jika ini terus berlanjut, mereka bisa memberontak. Mendengar ini raja semakin cemas. Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa mencari solusi untuk masalah seperti ini. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia di istana, seorang menteri bernama Abu Licik sedang tersenyum puas. Ia telah memerintahkan para pengawal untuk menahan distribusi tabung gas. Biarkan mereka menderita, nanti saat harga naik berkali-kali lipat, kita jual stok gas yang kita simpan. Keuntungan besar akan menjadi milik kita, kata Abu Licik sambil tertawa serakah. Para pengawal hanya bisa mengangguk takut. Mereka tahu ini tidak benar, tapi tak berani melawan perintah sang menteri. Di lain tempat, saat Abu Nawas tiba di istana, ia langsung berkeliling pasar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya kepada para pedagang dan rakyat yang mengantri. Aneh sekali, gumam Abu Nawas. Kenapa gas tiba-tiba langka? Padahal sebelumnya berlimpah. Ia pun pergi ke tempat penyimpanan kerajaan, berharap bisa menemukan jawabannya. Di sana, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Ratusan tabung gas masih tersimpan rapi, tak didistribusikan.
Jadi ini akalnya, seru Abu Nawas dalam hati. Tanpa membuang waktu, ia segera kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Baginda, saya tahu penyebab kelangkaan gas ini," katanya dengan suara lantang. Baginda Raja yang sedang gelisah langsung menoleh. "Katakan Abu Nawas." Abu Nawas pun menjelaskan bahwa tabung gas sengaja ditahan oleh seseorang di dalam istana demi keuntungan pribadi. "Siapa yang berani melakukan ini?" bentak Baginda Raja emosi. Saat itulah Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Saya bisa membuktikannya Baginda, tapi izinkan saya menggunakan sedikit tipu daya." Demi menangkap si pembuat onar, Baginda Raja menyetujui usulan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menyebarkan pengumuman palsu di pasar. Besok, seluruh tabung gas akan diberikan gratis di alun-alun kerajaan. Semua rakyat boleh mengambil sesukanya. Kabar ini menyebar dengan cepat. Menteri Abu Licik yang mendengarnya langsung panik. "Gawat, kalau semua tabung gas diberikan gratis, aku tidak akan dapat keuntungan." Malam itu Abu Licik buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan tabung gas dari gudang dan menjualnya diam-diam sebelum pagi tiba. Namun mereka tidak tahu bahwa Abu Nawas sudah memasang jebakan. Ketika para pengawal rahasia istana menangkap basah, mereka sedang mengangkut tabung gas dan semua bukti mengarah kepada si Menteri Abu Licik. Pada pagi harinya Raja murka. "Hei Menteri Abu Licik, kau telah mengkhianati rakyat dan istana. Sebagai hukuman, kau harus mengembalikan semua keuntungan yang kau ambil dan diasingkan dari kerajaan." Abu Licik hanya bisa gemetar ketakutan sebelum akhirnya diusir oleh pasukan kerajaan. Dengan kepergian si Abu Licik, tabung gas kembali tersedia di pasar. Rakyat bersorak gembira dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Di sudut pasar, Abu Jahil yang sebelumnya menimbun gas untuk dijual mahal, kini hanya bisa gigit jari. Tak ada yang mau membeli dagangannya karena harga gas sudah kembali normal. Abu Nawas hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. "Lain kali, gunakan akalmu untuk kebaikan, bukan untuk mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain." Abu Nawas kemudian menikmati secangkir kopi. Ia tertawa puas. Pada suatu hari, raja menghadapi masalah pelik. Seorang utusan dari negeri jauh datang membawa sebuah teka-teki yang katanya tak bisa dijawab oleh siapapun di dunia ini. Jika raja bisa menjawabnya, negerinya akan mendapat emas dan rempah-rempah sebagai hadiah. Namun jika gagal, negeri itu harus menyerahkan 1000 ekor kuda sebagai tanda kekalahan. Baginda Raja sangat cemas. Ia segera memanggil para penasehatnya termasuk Abu Nawas. Namun sebelum Abu Nawas berbicara, Abu Jahil yang sok cerdik tiba-tiba berdiri dan berkata, "Paduka yang mulia, hambalah orang yang paling pintar di negeri ini. Biarkan hamba yang menjawab." Raja yang sudah sering melihat kebodohan Abu Jahil ragu. Namun karena penasaran, ia mengizinkannya. Utusan negeri jauh itu berkata, "Jika engkau bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar dan satu lagi dengan salah, maka negerimu menang. Jika dua-duanya benar atau dua-duanya salah, maka kalian kalah." Inilah pertanyaannya. "Apa yang akan kau jawab jika aku bertanya apakah besok akan hujan?" Abu Jahil tersenyum penuh percaya diri. "Besok akan hujan," jawabnya. Utusan itu bertanya lagi, "Dan jika aku bertanya apakah jawabanmu pertama benar?"
Abu Jahil bingung. Jika ia menjawab iya, maka kedua jawabannya benar dan negeri akan kalah. Jika ia menjawab tidak, maka kedua jawabannya salah dan negeri akan tetap kalah. Wajahnya pucat pasi. Ia mulai berkeringat. Melihat ini, Abu Nawas tertawa kecil dan maju ke depan. "Baginda yang mulia, izinkan hamba menjawab." Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Besok akan hujan atau tidak?" Utusan itu bertanya lagi, "Apakah jawaban pertamamu benar?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Tidak tahu." Utusan itu terdiam. Para menteri mengernyit, bahkan raja pun bingung. Utusan itu akhirnya tertawa dan berkata, "Luar biasa, jawaban pertama benar. Karena hujan memang hanya ada dua kemungkinan, turun atau tidak. Jawaban kedua salah, karena seharusnya kau bisa mengetahuinya, dan kalian menang." Seluruh istana bersorak gembira, kecuali Abu Jahil yang menundukkan kepala karena malu. Ia berpura-pura batuk dan perlahan-lahan mundur ke belakang, berharap tak ada yang melihatnya. Namun para pengawal sudah siap menertawainya. Kemudian raja menghadiahkan Abu Nawas 1 peti emas. Sementara itu, Abu Jahil hanya bisa gigit jari dan bersumpah untuk tidak sok pintar lagi sampai kejadian berikutnya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil atau hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas. Kalau menurutmu sendiri, mana yang lebih utama? Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu." Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurutku sih, sama saja Tuan Syekh, berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, atau di sebelah kiri. Semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun."
Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah Abu Nawas di sebuah pasar. Kemudian ia langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam. Garam tersebut lalu diletakkan di atas punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas kepada si keledai. Abu Nawas lantas berjalan sambil menuntun keledai yang berada di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, si keledai merasakan beban yang sangat berat hingga membuatnya agak kelelahan. Ditambah panasnya terik matahari yang kala itu sangat menyengat. Begitu juga dengan yang dirasakan Abu Nawas, pakaiannya sampai basah oleh keringat. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memutuskan beristirahat sebentar duduk di pinggiran sungai. Sementara si keledai yang tak kuasa menahan panasnya matahari langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berendam agak lama yang membuat sekarung garam yang dibawanya larut oleh air. Saat si keledai bangkit dan naik ke daratan, ia merasakan karung yang ada di punggungnya menjadi sangat ringan dari sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Nawas merasa kesal dengan ulah keledainya tersebut. "Dasar keledai bodoh, garamku menjadi habis larut oleh air sungai," kata Abu Nawas geram. Abu Nawas pun pulang tanpa membawa garam yang sudah dibelinya. Esok harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam. Seperti biasa, garam tersebut diletakkan di atas punggung keledainya. Saat dalam perjalanan pulang, si keledai berkata dalam hati, "Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana." Ketika sampai di depan sungai, si keledai segera menceburkan dirinya dengan sengaja. Tentu saja sekarung garam yang ada di punggungnya menjadi larut oleh air dan bebannya menjadi ringan kembali. "Asik, bebanku terasa ringan," kata si keledai bahagia. Mengetahui keledainya melakukan hal itu dengan sengaja, Abu Nawas pun menjadi marah. "Dasar keledai malas," bentak Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya. Tapi kali ini yang dibeli bukanlah garam, melainkan sekarung kapas. Abu Nawas lalu menuntun si keledai berjalan melintasi panasnya terik matahari. "Bebannya ringan sekali, tidak seperti kemarin. Kalau aku ceburkan ke sungai, pasti akan jadi lebih ringan," pikir si keledai. Ketika mereka sampai di depan sungai, tanpa pikir panjang, si keledai langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Rupanya, kapas itu menyerap air dan menjadi seberat batu. Mau tidak mau, si keledai harus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah panasnya terik matahari. Sementara Abu Nawas yang berjalan di sampingnya tertawa sambil mengejeknya dalam hati. "Rasain kamu, dasar keledai malas." Dan keesokan harinya, Abu Nawas balik lagi ke pasar untuk membeli sekarung garam. Tapi kali ini si keledai tidak berani untuk menceburkan dirinya ke sungai. Ia khawatir bebannya justru akan menjadi lebih berat seperti yang dialaminya kemarin. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun berhasil membawa sekarung garam ke rumahnya.
Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas yang sedang duduk di tepi pantai merenungkan hal-hal kehidupan dan spiritual, tiba-tiba dia melihat kapal besar yang menjelma di tengah laut seperti sihir. Kapal itu tidak seperti kapal biasa. Ia memiliki layar yang terbuat dari kain sutra yang berkilauan dan lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib tersebut. Ketika dia mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun memasukinya dengan antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah dan bersorban. Lelaki itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat datang wahai Abu Nawas, aku jin penunggu kapal ini. Kalau kau berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Mendengar itu Abu Nawas tercengang seolah tak percaya bahwa kapal tersebut pemiliknya adalah jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, kami akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas pun tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar lumayan jauh, Abu Nawas menangkap gelagat yang mencurigakan. Ia merasa khawatir kalau dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Kemudian dengan akal cerdiknya, Abu Nawas berusaha supaya bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kau janjikan ada makanan enak?" "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balasnya dengan tersenyum lebar. Abu Nawas berkata, "Baiklah, kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan, karena saya baru saja ingat bahwa saya meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas kembali berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." "Tidak bisa, Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali pulang ke daratan. Bukankah sudah aku beritahu, di sana juga ada makanan dan minuman yang enak," balas lelaki tua. "Anda ini bagaimana sih? Aku akan mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Manakah makanan yang lebih enak? Apakah makanan di alam jin ataukah di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwasanya kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak," jelas Abu Nawas. Mendengar itu lelaki tua tersebut menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan terlezat yang pernah ada. Bahkan makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua dengan menahan emosinya. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya, dan dia lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan.
Dikisahkan, Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk menjadi hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran apa? Tanya Abu Nawas. Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintahkan untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuat tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Dia mungkin terlihat kecil Paduka, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil, asalkan bisa mendapat uang, tanya Baginda Raja. Maksudnya bukan begitu Paduka, sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin, tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin pencuri, pencuri. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar. Dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut, terang kawan Abu Nawas.
Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas," puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu, ia mengumpulkannya lalu disembunyikan di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburnya lagi sisanya. Suatu malam, saat Abu Nawas menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendela. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan keesokan paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. "Waduh, aku harus menemukan nih siapa pelakunya," pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela rumahnya. Dan tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang tersebut. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari sinilah Abu Nawas baru mengetahui ternyata Abu Jahil adalah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas punya rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali. Esok harinya Abu Nawas mendatangi Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Jahil, maukah kau menolongku?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, tolong bantu aku menghitung semua uang simpananku," kata Abu Nawas. "Baik, dengan senang hati, sebutkan jumlah uang simpananmu," balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan di dalam peti ada 700 dinar. Dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa Abu Nawas juga menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya sejumlah 1000 dinar. Setelah itu Abu Jahil mulai menghitungnya dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu wahai Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Katakanlah," balas Abu Jahil. "Nanti malam aku ingin menyimpan semua uangku di dalam tanah di samping rumah. Bagaimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Itu ide yang bagus. Ambillah semua uang yang ada di peti dan lemari. Lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Apa kau yakin itu aman?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aman Abu Nawas. Kenapa kau khawatir?" ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang ada di dalam tanah tersebut. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh?" tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Waduh, aku harus segera mengembalikan uang yang telah aku curi."
supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Nanti besok malamnya aku akan mencurinya kembali dan aku akan mendapatkan lebih banyak. Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Uang yang kau pendam di dalam tanah pasti masih utuh, Abu Nawas. Siapa juga yang akan mencurinya?" Mendengar itu Abu Nawas manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. "Baiklah, nanti malam aku akan periksa uang yang aku pendam. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ," balas Abu Nawas. "Terima kasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya. Aku mau pergi ke pasar," kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas kembali menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Ia pun mengambil semua uang tersebut. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena mengira Abu Nawas sedang menaruh semua uangnya di situ. Dan besok malamnya Abu Jahil langsung menggali tanah tempat menyimpan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Pada suatu ketika, Abu Nawas berpergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah perjalanan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya, dia adalah orang gila yang terkenal sangat kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Hei, siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas. "Apakah kamu berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Bagus kalau begitu. Kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu lagi. "Oh, begitu ya. Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan berbentuk kecil?" tanya si orang gila. "Aduh, kamu ini sangat bodoh ya. Ya jelas di awal bulan bulannya masih kecil, karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulannya bentuknya jadi kecil," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. "Luar biasa. Ternyata jawabanmu sesuai dengan yang aku pikirkan." Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya.
Pada suatu hari, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa sih salah saya? Kenapa saya tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tugas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran kenapa tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan juga," ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. "Ceritanya begini Abu Nawas, tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kamu telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana itu adalah fitnah belaka." Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. "Oh, aku jadi korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku," timpal Abu Nawas. "Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas," sahut sang menteri. "Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku," kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, ia tidak pernah pergi ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali perintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. "Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana," pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asik bermain bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya mendapatkan pelajaran berharga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran.
"Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku," pinta sang raja. "Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa," jelas Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" tanya Baginda Raja bertambah penasaran. "Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya," tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. "Baiklah, saya minta maaf, saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu," sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Diceritakan ada seorang pemuda yang taat beribadah. Setiap malam ia tak pernah ketinggalan sholat tahajud. Bahkan dari pagi sampai sore, ia habiskan waktunya hanya untuk beribadah di dalam masjid. Kabar tentang kealiman si pemuda pun tersebar sampai ke seluruh Baghdad. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut penasaran dengan sosok pemuda alim itu. Hingga akhirnya diam-diam Abu Nawas mendatangi masjid di mana si pemuda biasa melakukan ibadahnya. Namun setelah beberapa hari mengamati pemuda itu, Abu Nawas merasakan kejanggalan. Karena si pemuda menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah dan tidak mau bekerja. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai pemuda, engkau habiskan seluruh waktumu hanya untuk beribadah. Lalu dengan cara apa engkau makan?" tanya Abu Nawas. "Para warga sudah menjamin kebutuhanku. Mereka selalu memberiku makanan secara bergantian," jawab si pemuda. "Bukankah lebih baik jika kau bekerja, supaya kau bisa makan tanpa harus membebani warga?" tutur Abu Nawas. "Untuk apa capek-capek bekerja? Dengan menghabiskan waktu untuk beribadah, Allah sudah menjamin kebutuhanku," balas si pemuda. "Tapi bukan dengan cara seperti ini. Caramu itu salah," timpal Abu Nawas. "Kau berani menyalahkan aku beribadah? Hebat sekali kamu. Sedangkan warga di sini, mereka justru memuliakanku dan mereka dengan ikhlas memberiku makanan," tegas si pemuda. "Baiklah, lalu apa yang kau harapkan dari ibadahmu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku menginginkan surga," jawab si pemuda. "Ya, itu saat di akhirat nanti. Kalau di dunia, apa yang kau harapkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Dengan ibadahku ini, aku yakin dengan keajaiban Allah. Suatu saat aku pasti memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja, sehingga aku bisa lebih giat beribadah," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun pergi meninggalkan si pemuda. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan cara untuk menyadarkan si pemuda. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang konyol. Esok paginya ia kembali mendatangi si pemuda. "Hei anak muda, kemarin yang kau katakan ada benarnya juga. Kalau kita rajin beribadah, Allah akan memberi keajaiban pada kita. Karena di kebunku tiba-tiba tumbuh pohon uang," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun tertegun mendengarnya. "Bolehkah aku melihat pohonmu itu?" tanya si pemuda.
Tentu saja boleh, bahkan aku berniat memberikannya padamu, ujar Abu Nawas. Benarkah Tuan? Ayo kita ke tempat kebun milik Tuan, ajak si pemuda tak sabar. Maka mereka berdua segera berangkat menuju kebun Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda tak mendapati pohon uang yang diceritakan oleh Abu Nawas. Mana pohonnya? Tanya si pemuda. Itu dia, jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon kurma yang masih kecil. Itu kan pohon kurma, mana mungkin bisa keluar uang, ujar si pemuda. Bentuknya memang seperti pohon kurma, tapi nanti kalau sudah besar dan berbuah, akan menghasilkan uang, jelas Abu Nawas. Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya si pemuda. Kau rawatlah pohon kecil itu supaya menjadi besar. Caranya, kau siram air tiap pagi dan sore, jawab Abu Nawas. Sejak saat itulah si pemuda mulai giat bekerja. Di samping ia tekun beribadah, ia juga rajin merawat pohon kurma. Setelah 6 bulan kemudian, pohon kurma itu pun menjadi besar dan berbuah sangat banyak. Akan tetapi si pemuda merasa kecewa dan berkata kepada Abu Nawas, Anda pembohong Tuan, saya sudah capek-capek merawat pohon itu, tapi tak ada uang yang keluar, kata si pemuda merasa kesal. Bukankah buah kurma itu uang? Kau petik semuanya dan jualah ke pasar, saran Abu Nawas. Karena sudah terlanjur bersusah payah, si pemuda pun melakukan apa yang disarankan. Dan benar saja, setelah semua buah kurmanya laku terjual, ia mendapatkan uang yang lumayan banyak. Seketika, rasa kecewa si pemuda terobati. Wajahnya menjadi ceria dan bahagia. Bagaimana? Apakah kau masih berminat untuk merawat pohon kurma? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan Abu, saya masih berminat, jawab pemuda itu penuh semangat. Nah, begitu dong, ibadah tetap harus kita jalankan, tapi kita juga harus bekerja. Rasulullah sendiri, selain berdakwah, beliau juga bekerja untuk mencari nafkah. Padahal kalau Rasulullah mau, beliau tinggal berdoa tanpa bekerja, dan apapun keinginan beliau pasti akan dikabulkan. Tapi beliau ingin memberi contoh kepada umatnya bahwa mencari nafkah itu juga hukumnya wajib. Apalagi kalau bekerja diniatkan ibadah, misalnya untuk menafkahi keluarganya, dan selebihnya untuk bersedekah, maka akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu keuntungan secara materi dan juga keuntungan pahala, tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Dan ia berjanji mulai saat itu, ia akan rajin beribadah dan juga rajin bekerja. Baginda Raja ingin mengalahkan Abu Nawas. Pasalnya, Abu Nawas yang banyak akal ini selalu lolos dari perangkapnya. Namun, seberapapun banyaknya perangkap-perangkap yang selama ini dibuat oleh sang raja, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Tapi, Baginda Raja tidak mau putus asa begitu saja. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjeratnya, hingga bisa menghukum Abu Nawas ini. Baginda Raja beserta para menteri yang setia sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, sang raja tiba-tiba berkata kepada para menterinya, Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. Apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya salah seorang menteri dengan antusias. Kalian tak usah tahu dulu, aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang.
karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama kita, kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak mau menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Disimpannya baik-baik rencana itu. Kemudian Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda terlihat membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, sementara 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda Raja memberi pengarahan singkat kepada para menteri tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Sebenarnya, dalam hati Abu Nawas berharap-harap cemas. Dia sedang menduga-duga kira-kira permainan apa lagi yang akan dia hadapi kali ini. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-sekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukan dengan cara kita masing-masing," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Dia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda Raja dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Dia berpikir kali ini jebakannya bakal berhasil. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan. Kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja, ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda Raja dan para menterinya merasa heran. "Ampun Tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga, "karena kali ini idenya berhasil." "Tunggu dulu wahai Tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa jadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda Raja dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan sang raja. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik."
Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah, Yang Mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang.
Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan dengan malu hati. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya, namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung, kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, maaf tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi, ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, aku hanya menyuruhmu memanggil tabib, beberapa orang itu siapa? Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur, kata Abu Nawas. Dan mungkin tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat.